excited di awal, tapi ternyata nggak cocok sama perjalanan, nggak bisa kemana-mana, akhirnya sia-sia, susah. Kalau mau keluar pun boleh, tapi kena denda. Harus bayar, iya betul. Kena penalti guys. Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Balik lagi di Ngopi Bro. Ngopi dulu bro. Ngopi dulu bro. Yes, kita balik lagi guys. Bro. Seger banget. Dan kali ini masih di Common Grounds di Menteng ya. Ya, dan Gue masih nggak bisa berhenti nyemilin nachos dan French fries. My favorite. Dan by the way ini gue udah kopi kedua ya guys. Ini kopinya gue suka banget, enak, creamy, apalagi pakai oat milk juga. Nggak sih? Latte apa? Es cafe latte. Es cafe latte. Ya. With oat milk, jadi makin creamy. Gue suka kopi yang creamy. Nah, gue anaknya yang polos-polos aja, yang basic aja. Americano. Americano. Oke. Oke, kali ini kita mau ngomongin soal, kali ini banyak banget ya yang follow kita kan mungkin orang-orang yang pengen menjadi model. Ya. Salah satunya adalah itu ya kan. Kita jadi model, kita jadi host, jadi content creator dan sebagainya. Tapi mayoritas adalah menjadi model karena basic kita kan juga modeling dulunya. Ya. Yang banyak dipertanyakan kalau buat gua dan gue yakin dulu adalah bagaimana caranya masuk ke industri modeling gitu. Tapi yang paling sering lagi ditanyakan adalah bagaimana cara dapetin agency, cara dapetin manajemen. Nah makanya itu gue pengen ngobrol-ngobrol aja sini juga sharing pengalaman kita berdua bro. Gimana caranya lu waktu itu mencari agency, begitu juga gue mencari agency dan agency atau manajemen itu yang bagus seperti apa sih? Oke, jadi pertama kita harus tahu ada yang namanya agency, ada yang namanya manajemen, dan juga personal manager. Kalau kayak gue sekarang, gue itu barengan sama personal manager. Ya. Nah bedanya adalah kalau misalnya agency itu biasanya itu dia satu orang tapi dia punya banyak talent, dan ada yang freelance, juga ada yang terikat, itu lebih ke arah agency. Tapi kalau manajemen itu biasanya berbentuk company, ada satu orang ownernya, di bawahnya ada beberapa tim gitu ya yang megang beberapa talent kayak J sekarang di manajemen Studio 47. Ya. Dan satu lagi adalah personal manager, biasanya satu orang itu memang khusus pegang nggak terlalu banyak talent gitu. Dan gue sekarang with personal manager. Dan dulu gue juga satu manajer yang sama. Iya, dulu gue pernah di manajemen juga. Manajemen dengan manajernya Kevin sekarang. Iya, betul. Gitu. Dengan personal manager gue sekarang ya, tapi sekarang udah beda kita, beda pet. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya bingung ya agensi sama manajemen kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama, mirip-mirip lah. Ya intinya mau manajemen atau personal manager aja gitu biar nggak pusing ya bro. Iya, betul. Kalau buat orang-orang yang baru mulai, yang baru terjun ke dunia modeling, gitu. Biasa orang pengen ke modeling dulu baru jadi artis biasanya kayak gitu. Biasanya, karena memang modeling itu kan paling gampang untuk di reach gitu ya. Iya. Gampang banget di reach itu modeling yang paling gampang menurut gue ya. Biasanya memang orang mulai dari modeling dulu, dari sekolah model contohnya misalnya. Dari sekolah model, and then abis itu baru dari sana mungkin sekolah model itu bisa kenalin dia ke berbagai agensi. Sama kayak MDP lu pasti gitu kan. Dari MDP masuk MDP, nanti di sana banyak orang-orang yang bisa ngeliat kalian, bisa hire kalian, atau J dan Gani bisa kenalin kalian ke beberapa agensi yang lain. Ya, gitu. akhirnya dikontrak sama banyak manajemen yang melihat kita, dan ya kalau mereka tertarik mereka manggil kita. Nah, tapi buat orang-orang yang ya itu kan sebuah privilege, bisa ikut sebuah sekolah modeling, bisa dilirik, itu kan sebuah privilege. Tapi kalau buat orang yang pengen apply, pengen datang, pengen mencari, itu gimana? Kalau lu dulu bagian yang mana? Lu mencari atau lu dapet privilege? Kalau gue dulu awalnya gue ikut kompetisi gitu Jay. Kompetisi talent. Nah dari sana otomatis gue udah, ketika gue masuk final itu udah kontrak dengan manajemennya mereka di salah satu stasiun TV. Nah dari sana baru gue mulai syuting dan mulai kenal agensi-agensi yang lain, termasuk manajemen kita sebelumnya. Buat kalian yang mungkin dari nol banget gitu ya, yang belum ada pengalaman dan belum ada kenalan, tapi sekarang kayak mungkin paling gampang bisa dari sosial media kali ya. Ya, pertama tadi kayak cara gue ikut kompetisi. Ya, ikut kompetisi. Kita juga sama-sama kompetisi dulu, tapi beda ya, beda kompetisi. Itu bisa pertama, itu betul lompatan. Yang kedua, sekarang yang media sosial. Media sosial, betul.
Paling gampang. Media sosial terutama Instagram, Ya. dimana kalian tuh bisa upload portfolio kalian, terus bisa kirim-kirim komposit juga lewat Ya. email ya ke Ya. berbagai manajemen yang kalian pengen. Jadi kalau kalian bingung, jadi pertanyaan gini juga bro, manajemen yang bagus seperti apa? Terus manajemennya kayak apa? Oke. Gitu. Kalau gue suka bilang pertama kali ya lo harus tahu dulu sih, lo tahu arahnya dulu nih, lo mau jadi model, mau jadi artis, mau jadi content creator, mau jadi apa? Karena kan beda manajemen, beda pasar Betul. juga gitu. Biasanya manajemen itu dia punya spesialisasi ya. Model pun juga beda-beda ya, model Ya. banyak agensi tapi Model pun ada banyak kriterianya tipe. beda-beda. Betul. Contohnya ada sekarang beberapa manajemen yang mungkin dia talent-talentnya atau model-modelnya itu lebih ke arah yang high fashion, yang edgy modelnya, tapi ada satu lagi yang mungkin lebih komersial. Semua agensi itu beda-beda. Jadi pertama kalau kalian pengen pilih agensi atau manajemen, kalian harus tahu kalian tuh pengennya ke arah mana. Ya. Kalian mungkin pengen jadi model komersial, iklan, TVC dan sebagainya, atau kalian memang yang benar-benar pengen ke arah fashion. Nah dari situ udah mulai ketahuan tuh kalian pengen ke agensi mana. Ya ada spesialisasi ke arah sana gitu. Ya. Dan kedua, kalian pengen jadi seperti siapa? Ya nggak sih? Ya. Satunya, kalian pengen arahnya, karirnya tuh ke arah siapa gitu? Ada contoh gini, contoh simple. Di Studio 47 ada namanya Mario. Dia tuh tahu 47 karena ngikutin gue dulu. Oke. Jadi yang ngeliat gue, ya otomatis kan juga pasti gue suka nge-post atau nge-tag manajemen gue, which is 47. Nah akhirnya dia cari tahu, dia daftar dan ternyata keterima. Kayak gitu. Jadi waktu itu Mario ini daftar ya? Iya, dia apply. Oke, gitu. apply, guys. Jadi dia tahu Studio 47 karena ngikutin gue. Oke. Jadi bisa salah satu cara juga seperti Kevin bilang gitu kayak, ya lu pengen jadi seperti siapa, lu ikutin dia, dan dia di manajemenin atau di manajerin sama siapa, lu bisa kontak mereka. Gitu. Lu coba aja apply, siapa tahu dapet. Kayak gitu. Betul, dan itu juga salah satu tips untuk karir juga ya buat Ya, gue. ya. Ketika kita main berkarir, kita harus ada apa ya? Gue bilangnya mungkin panutan kali ya. Entah, role model. Iya, role Role model, model. betul. Role model. Lu pengen jadi kayak siapa gitu. Nah dari sana lu bisa pelajarin si role model ini tuh path-nya tuh kayak gimana sih? Ya. Awal karirnya, terus jalannya kayak gimana. Nah dari situ kalian bisa ngikutin ya, bisa belajar dari sana. Salah satunya dari soal pilih agensi ini. Ya. Kalian bisa coba apply ke agensi yang sama atau mirip gitu. Kayak dulu gue juga waktu masuk manajemen modeling, gue juga lihat di situ waktu itu gue pengen jadi model yang kayak gimana sih, gitu. Kayak siapa sih? Gue jadi kayak siapa? Kalau kayak siapa sih waktu itu sih gue belum ada bayangan ya. Cuman gue lihat waktu itu top model saat itu ada J, ada Alburn, waktu itu ada Nico, ada Martial, itu semuanya di satu manajemen yang sama. Yeah. Terus gue mau kemana lagi gitu, selain ke sana tujuan Yeah. gue. That's why gue masuk ke manajemen itu. Karena di sana semua top model itu di sana menurut gue ya. Ya, bro. Ya, itu salah satu caranya. Terus apa namanya? Jadi itu ya, kalau kita rangkum lagi, yang pertama lo harus tahu dulu sebelum ini agency, lo pingin kemana arahnya? Model fashion, model komersial, model iklan, lo mau jadi aktor atau apapun gitu ya. Yang kedua, lo pilih, lo lebih suka manajemen atau personal manager. Tapi kalau menurut gua manajemen. Personal manager tuh biasanya kalau udah punya experience. Ya kalau baru manajemen aja. Cara cari manajemen gimana? Bisa dari media sosial atau dari kadang-kadang kalau majalah-majalah fashion, nggak tahu, saya bukan majalah fashion sih. Kalau dulu tuh majalah fashion ada nama agensinya juga, Iya, kan, betul. model siapa namanya, agensi siapa bisa dikontak gitu. Kalau sekarang mungkin ikutin aja Instagramnya dari para model yang kalian suka, kalian cari tahu mereka di mana, kalian tinggal apply kayak gitu ya kan. Pokoknya nggak ada pungutan biaya ya. Ya, nggak ada pemungutan biaya Nggak ada ketika kalian mau bayaran ya. casting ya. Kalau kalian mau apply Ya. itu mostly nggak ada biaya sama Nggak sekali. ada biaya. Jadi kalau misalnya ada agensi atau manajemen Ya. yang nawarin kalian masuk and then minta biaya, itu kalian udah harus mulai hati-hati. Ya, nggak ada. Pokoknya yang Nggak ada sama bagus-bagus sekali. pasti tidak ada. Kayak gue selalu bilang, manajemen ada ratusan, tapi yang bagus cuma seuprit. Ya. Ya, gitu. Karena banyak kasus-kasusnya penipuan. Ya, orang kan kita, gue selalu bilang, kita sama manajer kita tuh harus sama rata. Nggak boleh lebih tinggi. Kita kerja Betul. bareng. Partner. Partnership, gitu. Kalau posisi lu dia di atas manajer lu atau manajer di atas lu, itu menurut gua nggak akan bagus, nggak akan baik lah, nggak akan enak juga kondisi bekerjanya. Jadi Betul. harus partneran ya, gitu.
Terus juga kalau misalnya nanti sudah dapat, kalau bisa minta masa percobaan dulu bro. Ya. Karena kita cocok-cocokan agensi Betul, betul. dan gimana cocok-cocokan. Gue setuju sih, dari cara kerja misalnya kalian bisa nilai dari masa percobaan itu kira-kira misalnya 6 bulan gitu ya. Ya. 6 bulan kelamaan nggak ya? 3 bulan mungkin? Oke lah 6 bulan cukup. 6 bulan cukup ya, 6 bulan. Soalnya kalau baru kan 3 bulan masih terlalu cepat bro. Kayak Ya. lu perlu di grooming, Lo jualin dulu. lu perlu di Sounding ke dulu. klien gitu. dulu. Jadi mungkin 6 bulan tuh waktu yang pas ya. Selama 6 bulan ini kalian bisa lihat kira-kira progresnya gimana. Kalian dapat kerjaan yang kalian pengen atau kalian belajar nggak sih dari mereka dan cocok nggak cara kerjanya, gitu yang paling penting sih. Karena kalau misalnya kita udah nggak nyaman, mau kerjaan banyak pun juga nggak enak ya. Gitu. Yang paling penting nyaman, terus juga jujur ya, penting ya. Karena kalau misalnya kita kerja soal keuangan, jujur itu penting sih menurut gue. Itu penting juga, makanya harus ada kontrak. Betul. Kadang-kadang ada, kita punya teman sendiri yang dia megang anak-anak, bagus-bagus, tapi nggak dikontrak, cuman pertemanan doang. Oke. Akhirnya temennya dikontrak Kepercayaan sama yang lain. Iya. Kesel Iya, dianya baper. Ya Betul. salah lo sendiri, kenapa lo nggak kontrak? Iya gitu. Jadi bagusnya kalau memang profesional itu ada perjanjian kerjasama. Harus ada Jadi semuanya perjanjian profesional, semuanya hubungan kerja gitu. Iya, iya. Kalau terjadinya kita sama, kayak gitu. Tapi ya sekarang udah jauh lebih gampang sih aja ya untuk pilih atau masuk ke agensi dibanding zaman kita dulu. Ya. Kayak gue harus waktu itu tampil di salah satu fashion show yang bagus, baru gue bisa dilirik sama agensi yang bagus. Oh, ya, Kalau ya. sekarang ada Instagram, ada sosial media, kalian bisa apply gitu. Dan banyak sekarang banyak ya agensi-agensi atau manajemen-manajemen yang mereka memang bikin audisi khusus online. Ada audisi khusus online. Itu anak NDP ada beberapa yang masuk juga di sana gitu. Oke. Dan mereka juga ya itu sih. Jadi udah terlalu begitu banyak banget agensi-agensi yang berkembang sekarang, dan mereka juga sangat membuka kesempatan sekali. Bukan masalah kita harus jadi yang seperti lu bilang, lu pengen masuk agensi yang bagus, lu harus udah punya nama dan sebagainya dulu gitu. Sekarang jangan enggak, malah banyak agensi-agensi yang tertarik sekali dengan new faces. Betul, yang Muka baru, scouting muka baru. ya. Scouting tuh banyak banget sekarang. Jadi kesempatan luas banget. Sekali lagi setiap agensi, setiap manajemen punya karakter masing-masing. Manajemennya Kevin sama manajemen gue bisanya berbeda. Misalnya manajemen gue sukanya model-model yang looknya yang apa, yang ganteng, yang tinggi, yang gagah misalnya. Tapi ada manajemen lain yang mereka nggak perlu tinggi, mereka nggak perlu ganteng, mereka pengen yang unik. Yang unik. Kesempatan sangat luas. Jangan, tapi itu dia, emang nggak gampang untuk mencari manajemen yang pas jodoh. Ya. Susah, itu kayak cari jodoh gitu. Betul. Makanya perlu masa percobaan. Yes, gitu. Jadi ya itu beberapa tips dari kita. Yang pertama, bisa lihat kompetisi untuk cari agensi. Satu lagi bro, kontrak. Biasanya kontrak ada tuh dulu, zaman dulu awal-awal gua, kontrak 5 tahun. Oh iya, kontrak. Lama banget, gila. Jadi ini juga pengalaman gue bro. Jadi dulu ketika gue pertama kali ikut kompetisi, gue diwajibkan untuk kontrak 1 tahun. Oke, bagus. 1 tahun masih oke ya. Nah, and then ketika kontrak gue sisa 2 bulan, gue masih ada program dengan mereka. Gue diarahkan untuk kontrak 3 tahun. Oke. Dengan option perpanjangan lagi 2 tahun kalau gue masih ada kontrak. Oke. Jadi ujung-ujungnya gue 5 tahun kontrak dengan mereka. Dan ya menurut gue itu terlalu lama ya untuk 5 tahun. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya karir kita gimana, terus kerjaan kayak gimana. Jadi menurut gue kontrak mungkin bagusnya 2 tahun kali ya, maksimal. 2 tahun menurut gua oke gitu. Jadi 2 tahun. ketika nanti kalian udah dapet tawaran, kontraknya bener-bener dibaca. Jangan karena kalian excited, happy, wah gue dapet manajemen, gue tanda kontrak, nggak dibaca pasal-pasalnya dan sebagainya. Akhirnya kejebak. Banyak yang kejebak ya, zaman-zaman kita di awal dulu modeling, gue banyak banget mendengar orang yang kejebak. Pengen Karena keluar dari excited. agensinya tapi belum bisa. Nggak bisa. Excited di awal, tapi ternyata nggak cocok sama kerjaan. Nggak bisa kemana-mana, akhirnya sia-sia, susah. Iya. Kalau mau Dan keluar pun boleh, tapi kena denda. harus bayar, iya betul. Kena Wow. penalti guys. Jadi ya menurutku juga kalau manajemen yang bagus, mereka juga akan oke sih dengan kontrak yang nggak terlalu lama. Karena bagi mereka kalau emang nggak cocok, nggak apa kita lanjutin gitu. Manajemen gue sekarang dia nggak mau yang lama. Nggak mau yang Karena lama-lama. di review terus setiap tahun. Di review. Betul. Toh kalau gue nyaman dan dia nyaman, ya gue nggak akan kemana-mana ini. Ya, betul. Kayak gitu. Ya, ada lagi tambahan bro? Itu aja sih dari gue. Gitu ya. Itu dia ngopi bro hari ini. Good Thank luck, you guys guys. for watching. Semangat buat mencari agensi. Yeah, ngopi dulu bro. Tapi dulu bro. I'm a cheapskate, looking like the winner of the sweepstakes, baby.